Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Sareng Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 26 Februari 2021 bersama saya Apriani Atahau. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi ini ketika kami diperkenankan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu untuk mengerti dan memahami serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan bersama pagi ini diambil dari Mazmur pasal 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama pagi ini. Renungan ini diambil dari bahan pelatihan Christ Center Message di Westminster Presbyterian Church Perth tahun 2015. Judul renungan adalah Berkat Tuhan dalam Kesulitan Hidup. Mazmur 121 merupakan nyanyian ziarah yang dinyanyikan saat ziarah ke Yerusalem atau Bukit Sion yang merupakan Bukit Allah. Dalam perjalanan ziarah, Mazmur menceritakan umat Israel menemui banyak kesulitan. Antara lain, melintasi daerah pegunungan di mana orang-orang Edom berlindung dan siap menyerang para peziarah yang melewati daerah tersebut. Juga menghadapi godaan di sepanjang jalan untuk beribadah pada Allah lain yang berdiam di sepanjang bukit menuju Bukit Sion. Namun demikian, di balik kesulitan yang dihadapi umat Israel menuju Bukit Sion, ada berkat-berkat yang dicurahkan kepada umat Israel. Demikian juga kita yang hidup saat ini, mengalami berbagai kesulitan hidup, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Berkat-berkat apa yang tersedia bagi kita di tengah kesulitan hidup kita? Mazmur 121 menyatakan ada 3 berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama, kehadiran Tuhan Sang Penolong kita. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Kalimat ini adalah pertanyaan retorik yang sudah diketahui jawabannya. Perjalanan ke Bukit Sion adalah perjalanan yang beresiko dan berbahaya. Pemazmur tahu bahwa jawaban pertanyaannya hanya dapat ditemukan dalam Tuhan Allah Israel. Ia menyadari pertolongannya bukan berasal dari kemampuannya atau pertolongan orang lain atau keadaan alam di sekitarnya. Sepenuhnya dia menyadari pertolongan itu hanya dari Tuhan. Berkat yang kedua adalah kehadiran Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Ia tidak membuat kakimu goyah. Perjalanan ke Bukit Sion panjang dan melelahkan. Pemazmur menyadari bahwa selain harus waspada akan bahaya luar, terdapat keterbatasan kekuatan dalam dirinya untuk terus melangkah. Pemazmur menyadari bukan dari dalam dirinya lah kekuatan untuk meneruskan perjalanan ini. Ia menyadari bahwa kekuatan yang akan membuat kakinya tidak goyah berasal dari Tuhan.
Yesaya 40 ayat 7 dan 31 mengatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Allah sadar bahwa kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk itulah Yesus datang untuk menjadi sama dengan kita, kecuali bahwa Ia tidak berdosa. Ia disalibkan untuk keselamatan kita. Berkat yang ketiga adalah kehadiran Tuhan sebagai penjaga kita yang setia. Tuhan adalah penjagamu. Pemazmur menyadari pentingnya penjaga yang setia dan tak kenal lelah. Ia sadar bahwa tanpa penjaga yang setia menjaga siang malam, ia tidak mampu menyelesaikan perjalanan ke Bukit Sion. Allah menjaga kita dengan kekal. Ia tidak hanya menjaga dalam susah tapi juga senang, bukan hanya saat ini tapi sampai kesudahan zaman. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Melihat kasih-Nya yang besar itu, selayaknya memotivasi kita untuk bersukacita dan untuk senantiasa berbuah, berkarya bagi kemuliaan Tuhan, meskipun kita berada dalam keadaan yang sulit sekalipun. Bahkan ketika kita dalam saat yang sulit dan masalah menghimpit kita, Tuhan bekerja dan memperlihatkan diri-Nya berkuasa atas segala sesuatunya. Dalam rencananya kita semakin mengenal keindahan kasih dan keagungan-Nya. Berkat-berkat Tuhan tercurah saat kita menghadapi tantangan kehidupan kita. Maukah kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam kesulitan hidup kita? Untuk menutup renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Sertailah kami dalam segala aktivitas kami hari ini, agar di tengah setiap kesulitan hidup yang kami alami, kami merasakan berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan yakinlah ada berkat Tuhan dalam setiap kesulitan hidup yang kita hadapi. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.